Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan yang menjadi berita sukacita dalam ibadah minggu kita hari ini, tertulis dalam kitab Markus pasal yang ke-7 ayat 17 sampai ayat 23. Markus 7 ayat 17 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang haram atau halal, najis atau kudus, ini bukan suatu topik yang baru lagi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Bahkan bisa kita katakan bahwa ini adalah isu yang sensitif. Mengapa? Karena ini bisa dihubungkan dengan yang namanya syarat. Apalagi dalam situasi saat ini, Dangin, tokin belum menyinggung otik, buido dilaporkan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan-aturan, tradisi-tradisi, kebudayaan dari sekelompok orang, ini tidak boleh diusik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat judul dari perikop ini di ayat 1 di pasal 7, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Tidak ada yang salah dengan adat istiadat sebenarnya di dalam kehidupan. Justru satu hal yang positif yang selalu kita lihat dari tradisi atau kebudayaan kita itu, secara manusiawi ini bisa menjadikan tatanan kehidupan itu menjadi lebih baik. Ketika hal positif kita melihat, maka ini menjadi sebuah hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Buidu tauji amanginang, hak surana julu, dang adong aka budaya doho tradisi tei. Buidu hulala tidak tahu bagaimana kehidupan masyarakat Batak pada khususnya. Mungkin bisa kita katakan yang namanya tata kerama
yang namanya etika bahkan moral tidak lagi dikedepankan dalam kehidupan bermasyarakat, tapi karena tradisi budaya yang telah diwariskan turun-temurun itu adalah baik. Alanido saat tunuan kita selalu berusaha menjaga tradisi tersebut, karena kita sudah merasakan bagaimana baiknya itu dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaannya saat ini, Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus mengkritisi adat istiadat orang Yahudi? Pertanyaannya saat ini, mengapa Yesus mengkritik adat istiadat orang Yahudi? Satu hal yang kita pahami dalam perikop hari ini, Yesus bukan mengkritisi adat istiadat tersebut. Yesus bukan meniadakan adat istiadat tersebut, tapi cara manusia itulah yang Yesus kritisi dalam perikop hari ini. Adat istiadat itu baik untuk kehidupan manusia, tapi ingat, bukan itu yang lebih, bahkan di atas dari segala-galanya. Kesalahan yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Yahudi sehingga Yesus mengkritisi orang-orang Yahudi, para orang-orang Farisi, bahkan ahli-ahli Taurat, lebih menjunjung tinggi tradisi-tradisi tersebut, budaya-budaya tersebut, daripada firman Allah, daripada nilai-nilai kemanusiaan, daripada makna kasih yang sesungguhnya. Kita bisa melihat mulai dari ayat 1 dari pasal 7, ada dua hal yang tidak pas, yang tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi dalam diri orang-orang yang memegang adat istiadat tersebut. Bahkan para orang-orang Farisi, pemegang kekuasaan di dalam ibadah, ini menjadi salah mengartikan tentang tradisi, bahkan menjadi melupakan yang namanya nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Di ayat 9 dan seterusnya kita bisa melihat Yesus berkata bahwa perintah Allah lah yang menjadi penekanan. Tapi mereka mengedepankan tradisi mereka. Apa yang telah dipersembahkan kepada Tuhan itu adalah milik Tuhan. Dan ketika mereka telah mempersembahkan semua milik mereka, maka mereka tidak boleh lagi membantu atau berhubungan dengan sanak saudara mereka. Kita melihat bahwa hanya demi menjunjung tinggi tradisi, kita melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Hanya demi menjunjung tinggi budaya-budaya kita melupakan esensi dasarnya. Dan inilah yang mau dikritisi Tuhan Yesus, baik dalam kehidupan berjemaat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih utama adalah perintah Allah. Yang lebih utama adalah kasih Allah yang selalu mengedepankan kasih yang murni di dalam kehidupan ini. Dan Yesus melihat bahwa semua ini telah dirancang mereka di dalam hati mereka. Disinilah satu hal yang mau kita lihat kembali, Bapak Ibu Saudara. Pemahaman-pemahaman yang salah mau dibenarkan kembali dalam minggu ini kepada kita, bahwa ketika diteringati tentang
hukum haram halal tentang najis dan kudus itu ternyata bukanlah sesuatu apa yang tampak di luar, bukanlah sesuatu yang berada di luar dari diri kita itu, tapi sesuatu yang ada di dalam diri inilah. Ketika kita mengeluarkannya, maka itulah yang membuat kita menjadi najis. Dan Yesus mendefinisikan, menjelaskan dengan sangat detail bahwa hati ini mampu menghasilkan sesuatu yang baik, tapi hati ini juga bisa melahirkan sesuatu yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang mau dikritisi Tuhan Yesus. Terkadang kita selalu memperdebatkan, selalu melihat hanya dari tampak luar saja, tapi di dalam hatinya kita tidak tahu. Makanya ada ungkapan yang mengatakan, rambut boleh sama hitam, tapi hati siapa yang tahu? Orang-orang Farisi mencoba menyembunyikan ini, Bapak Ibu Saudara. Mereka merangkai kata-kata dengan begitu indah, mereka meramu sedemikian begitu baik, yang bisa mampu menyentuh perasaan seseorang, yang bisa mampu meraih simpati seseorang, tapi motivasi di dalamnya itu tidak baik. Mereka mengatakan, inilah hukum Musa, inilah perintah yang harus kita lakukan, inilah yang diinginkan Allah, padahal sebenarnya tujuan mereka hanya untuk mencari pembenaran, hanya untuk supaya dikatakan, aku ini hebat, aku ini lebih benar, aku ini lebih superior. Itulah mengapa Yesus mengatakan kepada mereka, hai engkau orang-orang munafik, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Kita bisa lihat di ayat 7, Bapak Ibu Saudara. Ternyata ketika kita melihat perikop ini, kita disadarkan ternyata ini bukan masalah makanan dan minuman, ternyata ini bukan masalah tradisi dan budaya, tapi hati inilah yang harus benar-benar murni. Sehingga mengapa Yesus mengatakan, bukan apa yang dari luar yang kita masukkan ke dalamlah yang membuat kita najis, tetapi apa yang keluar dari tubuh kita lah yang membuat kita najis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hati ini adalah pusat dari segalanya. Hati ini adalah seperti room control di dalam hidup seseorang itu. Disinilah kita olah, kita produksi, kita lakukan, rancangkan apa yang mau kita lakukan dalam hidup kita. Dan topik hari ini mengatakan, Tuhan mengetahui isi hatimu. Saya melihat begini, Bapak Ibu Saudara, terkadang untuk menutupi kebohongan sesama manusia saja kita sangat susah, apalagi kalau di depan tim penyidik. Dari gestur tubuh akan ketahuan bahwa kita sedang berbohong. Punakoting penyidik
Molo adong pedongata na asing-asing motivasina Peterboy itu berengota odang dengganon motivasi naon odak tohoon holan na mangahu tu diri na doon. Kita tahu lama maradopon debata patar dusudi. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan, tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Maka firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, kalau begitu ya sudahlah. Kalau tidak ada yang bisa kita sembunyikan, mengapa kita harus berbohong lagi? Mengapa kita harus berpura-pura lagi? Mengapa kita harus mencoba merangkai kata-kata yang begitu indah supaya orang simpatik dengan kita, supaya orang berbelas kasihan dengan kita? Hiduplah dengan jujur. Yang lebih parah, Bapak Ibu Saudara, saya melihat dalam perikop hari ini, hanya demi membenarkan diri, hanya demi supaya mereka kembali mendapat perhatian dari orang banyak, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan adat istiadat mereka pun mereka pakai untuk menjatuhkan seseorang, untuk menyalahkan orang lain. Ini sudah keterlaluan. Ini tidak baik. Hanya untuk membenarkan dirinya, hanya untuk mencari simpati dari orang lain. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, marilah, bahkan terhadap orang lain juga, sebenarnya kita tidak sanggup untuk berbohong. Kita tidak bisa untuk berpura-pura hidup dalam kemunafikan, terlebih di hadapan Allah. Maka ternyata tidak ada gunanya kita mencoba menyembunyikan. Maka tidak ada gunanya ternyata kita mencoba merangkaikan kata-kata ini, mengubah segala sesuatunya supaya orang tertarik. Tidak ada gunanya, karena Allah tetap mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Dan ketika engkau memikirkan, memproduksi, merancangkan sesuatu yang tidak baik dari dalam hatimu, maka yang keluar juga adalah ketidakbaikan. Maka disitulah engkau akan dikatakan najis, engkau dikatakan haram. Lihatlah bagaimana Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat kerupuk epistel tadi, indahnya molununga masih tomuan rohaidani. Indahnya ketika kita boleh berbicara, kita boleh berbuat, ketika kita boleh berperilaku dari hati ke hati, bukan perbedaan, bukan kekurangan, bukan untuk kesenangan sepihak, tapi kesenangan bersamalah. Tengok dopiate yang menginang nangaken aposo ketika sedang berbunga-bunga perasaan, dengin tidak butuh nonton nongkrong di bioskop, apalagi masa pandemi. Hanya dengan berjalan berdua di taman, wis dunia ini serasa milik berdua kan itu. Nasing deh dia tong dona mangon traki nama neway. Dunia serasa milik berdua. Tidak perlu makan makanan enak di restoran berbintang. Kalau sudah berdua makan bakso di pinggir jalan, makan pentol sekalipun serasa makan di restoran mewah. Apa yang membuat perasaan itu begitu senang, begitu indah? Ketika hati mereka lah nunga masih tomua berohai sudah merasakan bagaimana kedekatan hati,
tanpa ada motivasi-motivasi lain, tanpa ada niat-niat lain di dalamnya, hanya untuk sama-sama boleh membahagiakan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, inilah yang mau dikritisi Tuhan Yesus. Sudahlah, jangan lagi engkau bersifat munafik. Bibirmu memuliakan aku, tapi hatimu jauh daripadaku. Janganlah hanya mencoba menampakkan dari luar saja, tapi cobalah nyatakan ketulusan hati yang sesungguhnya. Tapi cobalah layani dengan ketulusan hati. Tapi cobalah perbuat dengan ketulusan hatimu. Bukan ada niat lain di dalamnya, bahkan untuk mencari keuntungan di dalamnya. Lihatlah Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Tidak ada gunanya ternyata kita berpura-pura dalam hidup ini. Apa yang baik, itulah yang harus kita nyatakan dari hati kita. Kejujuran, ketulusan, keikhlasan, itulah hal yang baik yang bisa membuat kita melahirkan hal-hal yang baik juga di dalam hidup kita. Tuhan mengetahui isi hatimu. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Amin.